Pada perkara pidana itu ada pidana biasa. Itu kalau yang masuk per 2024 dari Januari Desember itu adalah 222 perkara. Pidana tipikor untuk tahun ini saja yang masuk 78 perkara. Ini data per Desember kemarin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Senang sekali kami dari Suara Fakta Hukum dapat menemui Bapak di tempat ini, yaitu di Pengadilan Negeri ke-1 Akupang. Bapak, ini kan telah memasuki akhir tahun 2024. Kalau boleh tahu kasus apa saja yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri ke-1 Akupang selama ini, Pak? Baik ya. Kalau di pengadilan itu kita ada dua pokok perkara sebenarnya, itu antara pidana dan perdata. Tapi di dalam pidana itu pun kita pilah beberapa kualifikasi perkara. Ada yang pidana biasa, ada pidana khusus, ada pidana ringan, terus di perdata juga ada gugatan, permohonan. Itu mempunyai kualifikasi masing-masing. Terus di sini karena kita sifatnya khusus di pengadilan negeri, Ke-1A khusus, jadi ada tambahan perkara-perkara pidana yang sifatnya khusus, itu tipikor dan PHI. Itu yang kami tangani secara umum seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak bisa terperinci terkait kasus-kasus mau tipikor maupun kasus yang lain yang telah ditangani? Karena kami tidak menangani langsung perkara-perkara yang lain dan kami berbicara secara institusi, jadi kami perlu melihat data dulu. Dan kebetulan kami juga sudah mencek data karena pengadilan juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan beberapa perkara-perkara yang sudah selesai kan begitu. Nah kebetulan di bagian hukum adalah bagian yang untuk merekap semua perkara yang kita kirimkan ke Mahkamah Agung. Nah ini ada rekapan data yang sebenarnya sudah kita laporkan ke Mahkamah Agung juga. Pada perkara pidana itu ada pidana biasa. Itu kalau yang masuk per 2024 dari Januari Desember itu adalah 222 perkara. Namun di dalam perkara pidana biasa ini ada juga sisa perkara yang mungkin yang baru masuk akhir tahun lalu gitu kan, di Desember tahun lalu masih ada tertunda. Di situ ada sekitar 51 perkara. Tetapi untuk perkara pidana biasa yang sudah diputus itu 184. Jadi masih sisa 38 perkara yang masih berjalan. Pidana-pidana yang lain pun sifatnya juga sama seperti itu. Jadi total perkara mungkin kalau dari keseluruhan untuk pidana biasa tadi yang saya sebutkan 222, untuk ada kualifikasi pidana anak juga 12 perkara. Itu sudah putus semua, tidak ada tunggakan. Pidana tipikor untuk tahun ini saja yang masuk 78 perkara. Ini data per Desember kemarin. Tanggal kemarin. Terus jumlah yang sudah diputus itu 35, masih ada sisa perkara yang memang tertunggak dari tahun yang sebelumnya dan yang tahun ini kita lakukan. Terus ada juga perkara-perkara lain, kalau PHI tidak terlalu banyak. Kalau PHI yang masuk itu sekitar 8 perkara. Kalau gugatan 336 perkara. Kita yang banyak itu adalah perkara permohonan. Permohonan itu sekitar 800 perkara. Kalau ada gugatan sederhana 37 perkara. Tapi untuk data yang lebih lengkap, kita sifatnya sudah terbuka. Jadi kita punya website. Di website itu bisa kita buka di sana. Dan kemudian kita bisa cek perkara yang berjalan, perkara yang masuk, atau sudah diputus itu berapa. Situ lengkap. Jadi secara garis besar seperti itu yang saya sampaikan. Bapak, ini kan tarif pidana. Kalau terkait dengan kasus perdata seperti apa penanganannya? Maksudnya perdata yang Perdata terkait dengan kasusnya seperti ini kan penceraian, ada kasus tanah itu kan perdata. Oke. Seperti Tadi saya kualifikasikan ada dua iya. di perdata. Itu ada gugatan, itu ada juga permohonan. Tadi sudah saya sebutkan di gugatan itu 336. Namun demikian gugatan itu kualifikasinya banyak.
Oh ya. Ada perceraian, ada PNH tanah, ada PNH lain, ada uang prestasi dan lain sebagainya. Ini kita sebutkan secara umum perkaranya gugatan. Kalau kita sebutkan satu persatu, ya datanya terlalu panjang. Nah itulah di website kami sudah terbuka semua. Dari kasus-kasus yang ada ini, kasus apa yang paling menonjol yang ditangani oleh PN Kupang selama ini? Itu relatif ya. Karena kalau dibilang menonjol atau tidak, kami rasa kalau majelis atau hakim yang menangani suatu perkara, itu sifatnya perkara itu semuanya sama. Jadi kami sebagai majelis yang saya pandang ya untuk majelis hakim untuk menangani suatu perkara itu diperlakukan sama. Jadi kriteria menonjol itu seperti apa kami tidak tahu. Mungkin malah wartawan yang lebih tahu ini menarik atau yang menonjol, karena kita tidak ada kriteria ini menonjol atau menarik. Nanti biar tidak salah nanti kita mengkualifikasi oh ini menarik, ini terus diperlakukan istimewa atau tidak, karena perlakuan kita itu perkara itu sama. Bapak, perbandingan dari tahun yang lalu dan tahun sekarang ya, dari segi peningkatan graf seperti apa? Apakah menurun atau meningkat dari penanganan kasus PN Kupang selama ini? Kalau untuk grafik mungkin kita harus cek dulu ya. Oh iya. Karena kita harus ada pembanding. Oh. Kami tidak, karena kemarin di surat yang diminta adalah data perkara, jadi kita tidak membandingkan dengan perkara yang lalu. Tetapi secara garis besar kemungkinan, ini berbicara kemungkinan lah, itu hampir sama. Tetapi ada juga yang beberapa perkara yang terdapat penurunan, tidak signifikan, jadi ada penurunan. Tetapi untuk pastinya kami tidak bisa menyampaikan bahwa itu ada kenaikan atau penurunan, karena kita harus ada pembanding data. Karena yang diminta kemarin adalah data yang tahun 2024, ya kami siapkan yang 2024. Jadi begitu. Ya Pak. Pak, ini kan dari setiap penanganan kasus tentunya membutuhkan orang yang pengadil itu hakim. Kalau boleh tahu jumlah hakim di Pengadilan Negeri Kupang saat ini seperti apa? Hakim di Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A khusus ini, karena sifatnya khusus itu dibagi dua kelompok ya, kategori, ada hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim karir bersama dengan pimpinan, ketua dan wakil itu jumlahnya 12 orang. Mungkin datanya bisa dicek di website. Terus kemudian hakim ad hoc itu kita bagi karena sifat kekhususan kita menangani perkara tipikor dan PHI. Di tipikor itu ada hakim ad hoc 5 orang dan hakim PHI kalau tidak salah tadi 3 orang. Ya, 3 orang. 20. Jadi berapa jumlah total? 20. 5, 3, dan 12, jadi 20 orang. 20 orang. Dengan jumlah hakim yang ada sekarang ini, dengan penanganan kasus kelihatannya tanda kutip semakin meningkat. Ya. Apakah mencukupi? Kriteria pengadilan kelas 1A khusus dengan jumlah hakim itu sebenarnya sudah diperhitungkan oleh Mahkamah Agung. Terus kemudian dengan intensitas perkara sejumlah itu, jika memang perkara itu ada peningkatan, itu biasanya Mahkamah Agung juga sudah memahami hal itu, pasti akan ada penambahan. Jika yang dirasakan pada saat ini, ada mungkin beberapa perkara yang memang perlu yang ditambahkan kan begitu, karena ada seperti perkara tipikor begitu, mungkin itu ada perlu penambahan. Dan itu juga terkait hakim, sebenarnya kita sudah mencukupi, cuma terkadang kan ada hakim karir dan ada hakim yang menangani perkara khusus, itu juga menangani perkara-perkara yang sifatnya umum, bukan khusus. Jadi kadang-kadang disitulah untuk membagi waktu persidangan yang harus bisa betul-betul memanage. Dan syukurnya di kita masih bisa memanage itu semua, dan semua bisa terselesaikan dan tepat waktu. Tepat waktu Pak. Ya. Kalau boleh tahu jumlah panitera kita yang ada saat ini berapa? Memang dalam bertugas kita, khususnya dalam persidangan, kita dibantu oleh panitera pengganti di bawah pimpinan panitera. Nah, jumlah sesuai aturan sebenarnya jumlah hakim itu dengan jumlah panitera sebenarnya berbanding 3/2. Kalau tidak salah ini. Iya. Itu 3/2, hakimnya berapa, berarti bisa kita tentukan paniteranya berapa, panitera pengganti berapa jumlahnya.
Nah di sini panitra sebagai panitra kepala, terus kemudian karena beberapa bidang perkara, ada pidana, ada perdata, ada bagian hukum, terus ada kita kekhususan PHI, terus ada juga tipikor. Jadi masing-masing itu mempunyai pimpinannya masing-masing. Panmut di sini, panitra mudanya. Nah ini juga membawahi panitra-panitra yang lain. Jadi sekitar panitra pengganti plus Pak Panitra dan Panmut itu sekitar 18 orang. 18 orang. Jadi kalau masalah kecukupan ya kalau dilihat dari matematis ya mungkin bisa dihitung. Ya, apakah itu kelebihan atau kekurangan ya bisa disimpulkan sendiri. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan pelayanan kita yang ada saat ini Pak. Ya. Mungkin masyarakat ingin mencari keadilan di sini. Apa yang Bapak sampaikan terkait pelayanan fasilitas yang ada di pengadilan negeri saat ini? Secara garis besar kita pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu sangat betul-betul memperhatikan pencari keadilan. Yang dulu yang sifatnya manual, sekarang sudah sifatnya lebih ke sistem elektronik semua. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang sudah diterbitkan baik pelayanan, mendaftar langsung ke SIPP dalam satu pintu. Ini untuk membatasi pertemuan yang tidak atau yang dalam pertemuan yang tidak terkait perkara kasus. Jadi memang khusus kita ada PTSP di sini. Nah, itu sudah dibagi beberapa bidang juga, baik terkait perdata, pidana, atau terkait umum. Kita juga memiliki pojok ekon, kita juga memiliki posyandu, pelayanan hukum sebagai pencari keadilan. Jadi pelayanan kita sesuai aturan memang dibentuk agar masyarakat lebih mudah untuk mencari keadilan. Terus kemudian ada beberapa aturan yang memang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang itu memenuhi asas peradilan kita. Jadi kita asasnya cepat, sederhana, dan biayanya ringan. Nah, dengan sistem ekot ini banyak biaya-biaya yang dipangkas yang secara resmi yang di aturan lama terpangkas dengan aturan-aturan atau sistem pelayanan yang sudah kita bentuk. Bukan kita dalam arti pribadi ya, tetapi institusi dari Mahkamah Agung. Jadi pelayanan saya rasa sangat jauh berbeda dari yang dahulu. Sekarang juga sudah tidak ya seperti Bapak lihat di sini ada ruang tamu terbuka, ada semua pintu kita tertutup, akses masuk itu sudah tidak sembarangan lagi orang keluar masuk lagi, itu sudah steril semua. Itulah salah satu bentuk pelayanan dan untuk membentuk suatu integritas dalam pelayanan peradilan. Mungkin dari Bapak apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang harus terkait dengan mencari keadilan? Kalau untuk masyarakat pencari keadilan, kalau kami dari sisi institusi dan dari sisi pengadilan dan Kupang, pelayanan kami sudah terbuka untuk umum. Di website sudah kita buka semua bentuk pelayanannya seperti apa. Pelayanan-pelayanan yang memudahkan untuk para pencari keadilan itu sebenarnya sudah terbuka dalam website. Dan ada elektronik pelayanan, dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi sangat memudahkan dan kita memang visi misi Mahkamah Agung itu ini terbuka untuk kita semua. Jadi silakan bisa dicek dari website itu sudah dicek. Jadwal sidang sudah ada di website kita bisa tahu. Penundaan sidang kita bisa cek di SIPP dan itu masyarakat umum yang baik yang mengikuti persidangan atau yang berperkara maupun di luar persidangan yang berperkara itu bisa membuka. Cuma memang ada akses-akses khusus yang memang hanya terkait perkara saja yang diketahui oleh pihak. Tapi untuk pihak luar pengguna itu hanya khusus yang pengguna. Karena kan tidak semua pengguna yang terkait dengan perkara. Khususnya seperti Bapak, seumpamanya Pak, sebagai media kepingin tahu keterbukaan informasi kita, tinggal buka saja di website. Aplikasinya apa, pelayanannya apa, silakan dibuka di situ. Keterbukaan perkara yang sudah selesai, yang sudah putus, ini proses sampai di mana itu bisa dibuka. Tapi karena Bapak bukan yang berperkara, mungkin akses yang lebih dalam terkait internal perkara mungkin tidak terbuka. Karena ada hal-hal yang sifatnya memang tidak dipublikasi. Seperti halnya perkara anak, ada perkara yang sifatnya
asusila, ada sifatnya kayak rumah tangga. Nah, itu ada privasi tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu hal-hal tertentu yang memang kita secara aturan dan keterbukaan publik itu harus kita samarkan dan kita tidak publikasi. Itu memang sesuai aturannya seperti itu. Terima kasih Pak, informasinya sangat berharga ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memantau Ya. dan mendengar. Pesan terakhir Pesan mungkin terakhir kami mungkin ada pesannya. harapkan masyarakat lebih baik kalau memang tidak mengetahui terkait pencari keadilan apa yang dicari, silahkan buka website. Tetapi kalau memang masyarakat belum memahami secara elektronik, silahkan datang langsung ke sini. PTSP terbuka untuk informasi. Tapi terkait nanti perkara apa yang harus dilakukan, di sini kita mempunyai pos pelayanan hukum di sini. Di situ ada di Kojo, jadi silahkan di situ untuk menanyakan apa yang mau dicari, apa yang mau diharapkan oleh para pihak yang mencari keadilan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita sudah terbuka. Percayalah pada pengadilan, kita tetap menjaga suatu integritas dalam pelayanan dan dalam menangani sebuah perkara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon sebut nama dan jabatan. Saya sebagai hakim, saya menjabat sebagai juru bicara dan humas, dan kebetulan juga saya cuma hakim, bukan pimpinan gitu ya, hakim dan humas dan juru bicara. Nama saya Dr. Inyoman Agus Hermawan. Mungkin yang belakangnya agak panjang ya, ST, SH, MMT, MH. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima Salam kasih. sehat.